Jadi kalau misalnya masih ada pengamat politik yang mencoba untuk menceburkan dirinya untuk berbicara sepak bola, saya pikir Anda stop. Jangan lagi berpolemik tentang sepak bola karena ranah Anda bukan di sini. Dan kalaupun Anda terpaksa harus berkomentar tentang sepak bola, saya berharap Anda tidak memberikan statement yang membuat para pemain-pemain yang sudah berjuang mati-matian di atas lapangan ini, para pemain keturunan ini kemudian tidak respect terhadap Anda, dan seluruh rakyat Indonesia pada akhirnya akan menganggap Anda sebagai penjahat. Tapi begini teman-teman, mari kita coba lupakan sedikit keberhasilan kita meraup atau mendapatkan 2 poin. Seandainya pemain timnas kita mampu membangun proses penyerangan yang rapi, terutama dari counter attack, dan juga keren dalam melakukan finishing, bukan tidak mungkin kita akan mendapatkan hasil yang lebih baik dan bahkan mungkin bisa meraih kemenangan. Sudah jelas teman-teman, para pemain kita sesungguhnya sangat sulit untuk membangun sebuah serangan yang rapi. Ini PR-nya ya. Tadi saya sudah katakan luar biasa Indonesia mampu menahan imbang 2 laga terakhir melawan Arab Saudi dan Australia, yang mana 2 tim ini adalah langganan Piala Dunia. Dan terkesan ini adalah sebuah kemenangan, begitu teman-teman. Nah, tapi tidak berarti Indonesia juga sudah bermain bagus dengan materi pemain yang sangat luar biasa ini. Harusnya Indonesia mampu mengimbangi permainan dan tidak hanya terus dibombardir baik maupun secara untuk PB Bhinneka. Hati-hati di jalan Pak, teruskan perjuangan. Kalau saya sendiri secara pribadi waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Apa kabar teman-teman? Hari ini berjumpa lagi bersama Biodika Sport Channel, dan kali ini kita akan mencoba untuk mengulas 2 pertandingan terakhir Indonesia di kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Tim nasional Indonesia berhasil mengimbangi Australia tanpa gol pada laga grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno kemarin teman-teman, yang dihadiri luar biasa 70.000 lebih penonton. Keberhasilan Indonesia menahan imbang Australia yang berperingkat 24 FIFA menjadi yang pertama sejak 2009 kalau tidak salah teman-teman. Indonesia pun kini telah meraih 2 poin dari 2 laga di grup C. Pada babak pertama, Indonesia yang kembali diperkuat oleh pemain-pemain seperti saat melawan Arab Saudi, kecuali Tom Haye dan Witan yang digantikan Justin Hapner dan Marcelino langsung tanpa tedeng aling-aling menekan pertahanan Australia. Alhasil peluang demi peluang di babak pertama, menit-menit awal, 3 peluang teman-teman. Luar biasa Indonesia mampu memberikan shock terapi di awal babak pertama. Belum ada 1 menit laga dimulai, Indonesia telah membuat 2 tembakan teman-teman, dan tepat ke gawang lawan lewat tembakan Sandy Walsh dan Rafael Strijk. Namun masih berhasil ditepis oleh kiper Mateu Rian teman-teman. Luar biasa. Namun 20 menit kemudian giliran Indonesia yang mendapatkan tekanan bertubi-tubi ketika percobaan back Harry Shooter mampu diblok oleh penjaga gawang Indonesia Martin Paes. Selanjutnya teman-teman, Indonesia terus tertekan hingga pada menit ke-34. Bola tendangan pemain sayap Nestor Roy Iran Kuda membentur tiang kiri gawang Paes. Namun 1 menit kemudian teman-teman, Martin Paes lagi-lagi tampil gemilang dengan menghalau bola sepakan Greg Godwin dengan jarak dekat. Luar biasa pemain ini teman-teman. Pada menit ke-35 membuat gawang
skuad STY ini tetap aman hingga babak pertama usai, teman-teman. Dan pada babak kedua, pelatih Timnas Indonesia Sintayong melakukan pergantian pemain dengan memasukkan Witan Sulaiman, menggantikan Rafael Strijk guna menambah daya gedor. Hasilnya Indonesia memang ada perubahan, di mana dampaknya ada peluang dari Marcelino di menit ke-56, tetapi sayangnya arah bola melambung di atas mistar gawang Australia, teman-teman. Sedangkan Martin Paes ini adalah pemain luar biasa, teman-teman, dan tampaknya pemain ini kembali menjadi pemain yang sangat dielu-elukan, pemain yang membawa perubahan yang sangat besar terhadap perkembangan dan permainan Timnas Indonesia. Paes melakukan 2 kali penyelamatan kembali di menit ke-56 dan 67, teman-teman, membuat pemain ini paling banyak mendapatkan kontribusi begitu terhadap gawang Timnas Indonesia, dan tentu banyak dielulukan oleh supporter Indonesia, baik itu muda, tua, dan sebagainya. Dan kita tidak tahu nanti hasilnya seperti apa, apakah masih ada saja orang-orang yang mengkritik keberadaan Martin Paes seperti beberapa hari yang lalu ini juga terjadi, di mana seorang pengamat pengamat politik tiba-tiba muncul menjadi pengamat sepak bola yang saya tidak tahu sebetulnya apa yang dia inginkan dari statementnya beberapa hari terakhir ini. Juga menjadi viral sebab kembali yang saat ini kita sudah agak meredah, di mana proses naturalisasi begitu atau proses pemain asing yang berketurunan Indonesia kembali jadi perbincangan lantaran seorang pengamat politik, sebut saja R dan G gitu, teman-teman, mempersoalkan. Dan urgensinya apa sih orang ini kemudian mencoba untuk mengobok-ngobok sepak bola? Saya pikir tidak ada pentingnya orang ini kemudian mengomentari dunia sepak bola, sebab di dunia politik saja keberadaan orang ini, terutama yang berinisial R ini, itu menjadi perpolitikan Indonesia tidak kondusif, teman-teman ya. Lebih-lebih kalau misalnya orang ini mengomentari soal keberadaan pemain keturunan yang berlaga atau memperkuat Timnas Indonesia. Baik, teman-teman, setelah itu STY memasukkan kembali Tom Hai dan Pratama Arhan, Wahyu Prasetyo untuk menambah daya juang Timnas Indonesia yang kala itu dibombardir sepanjang peluit babak kedua dimulai hingga akhir pertandingan. Skor kemudian menjadi tetap 0-0, teman-teman. Luar biasa nggak Timnas Indonesia jika kita melihat dari pola bermainnya, cara bertahannya begitu. Tentu ini masih akan ada PR yang harus kita benahi, teman-teman. Nah, untuk PR-nya, saya berharap teman-teman tidak mengkritik saya atau tidak melakukan semacam bulian terhadap saya ketika saya mencoba untuk sedikit mengupas sisi kelemahan Timnas Indonesia, teman-teman. Jadi sudah jelas, teman-teman, para pemain kita sesungguhnya sangat sulit untuk membangun sebuah serangan yang rapi. Ini PR-nya ya. Tadi saya sudah katakan luar biasa Indonesia mampu menahan imbang 2 laga terakhir melawan Arab Saudi dan Australia, yang mana 2 tim ini adalah langganan Piala Dunia. Dan terkesan ini adalah sebuah kemenangan, begitu teman-teman. Nah, tapi tidak berarti Indonesia juga sudah bermain bagus dengan materi pemain yang sangat luar biasa ini. Harusnya Indonesia mampu mengimbangi permainan dan tidak hanya terus dibombardir
seperti yang terjadi kemarin. Ya wajar juga sih kalau misalnya kita menerapkan sistem bertahan begitu. Oke, nggak ada masalah. Tapi lagi-lagi saya ingin mengatakan untuk menciptakan peluang yang berbahaya dengan harapan bisa mencetak gol, teman-teman. Ya kalau caranya seperti ini, bagaimana timnas kita akan meraih kemenangan besar, teman-teman. Oleh sebab itu, di 2 pertandingan terakhir, kita hanya bisa bermain imbang dan hanya bisa meraup 2 poin. Tapi ini juga harus disyukuri, teman-teman. Meski imbang begitu, seperti yang saya katakan tadi di awal, ini terasa seperti sebuah kemenangan begitu. Bermain imbang di kandang Arab Saudi dan berhasil mencetak gol terlebih dulu adalah sebuah kebanggaan tersendiri, serta menahan Australia 0-0 di kandang sendiri adalah sebuah ekspektasi besar tentu, teman-teman, dan sebuah pengharapan yang luar biasa, mengingat kedua tim tersebut adalah ya seperti yang saya juga katakan tadi, itu adalah langganan Piala Dunia begitu. Tapi begini, teman-teman, mari kita coba lupakan sedikit keberhasilan kita meraup atau mendapatkan 2 poin. Seandainya pemain timnas kita mampu membangun proses penyerangan yang rapi, terutama dari counter attack, dan juga keren dalam melakukan finishing, bukan tidak mungkin kita akan mendapatkan hasil yang lebih baik dan bahkan mungkin bisa meraih kemenangan di 2 laga pertandingan awal ini, teman-teman. Tapi it's okay, pemain kita minimal mendapatkan jam terbang melawan tim yang tangguh di kawasan Asia. Lebih-lebih Indonesia dianggap sebagai tim underdog di grup C ini, teman-teman, agar kita bermain tanpa beban. Tapi jika hal semacam ini terus terjadi, ya akan kesulitan juga bagi para pemain kita untuk memenangkan laga berikutnya begitu. Itu sih menurut saya gitu, teman-teman. Karena yang paling penting itu adalah proses penyerangan menurut saya, teman-teman. Dan itu harus rapi. Namun tidak terjadi pada pertandingan melawan Australia kemarin. Cara build up kita, cara membangun serangan, itu yang selalu bisa diputus oleh Australia. Karena kenapa? Jarak di antara pemain tidak dekat. Memang beberapa kali melakukan kombinasi passing, tapi kan tidak konsisten. Ada juga beberapa kali bola langsung diberikan umpan secara direct begitu, dan berharap bisa dijangkau langsung oleh pemain depan kita. Tapi pemain depan kita berjuang sendirian, seperti yang terjadi pada Orat Mangun kemarin. Pemain ini sebetulnya sangat luar biasa, pergerakannya sangat dinamis. Dia memiliki skill individu yang bagus, lalu kemudian fisiknya juga luar biasa. Tapi kalau misalnya dia dibiarkan bekerja sendiri tanpa ada support dari lini belakang, tentu Orat Mangun pun tidak akan mampu berjuang sendirian begitu. Support lini belakang itu sebetulnya sangat diperlukan dalam permainan kita waktu melawan Australia itu, teman. Namun itu tidak terlalu tampak pada pertandingan kemarin, dan itu saya katakan sangat minim sekali. Dan juga pertandingan kemarin, teman-teman, kita dikurung habis-habisan sebetulnya. Sangat tertekan. Karena pemain Australia bermain pada garis pertahanan yang lebih tinggi. Dan mereka seperti sudah mengerti permainan Indonesia. Dan langsung memblok upaya pemain Indonesia saat melakukan counter attack begitu. Dan juga beberapa kali pemain kita memberikan umpan yang salah, artinya ada problem sebetulnya di pengambilan keputusan di pertandingan melawan Austria kemarin. Jadi menurut saya ini adalah timing. Mungkin karena kita di press luar biasa, cukup tinggi, sehingga kita tidak mampu memainkan bola secara baik. Ada juga pemain kita terlalu cepat memberikan umpan ke depan, dan ada pula yang terlalu lama menguasai bola. Tampak sekali pemain Australia mampu mengeksploitasi begitu, teman-teman, lini tengah kita. Bahkan defender mereka pun mampu merengsek lini tengah. Itu artinya pemain kita gagal melakukan counter press untuk memaksa kembali
pemain lini belakang Australia kembali ke pertahanannya begitu. Sebetulnya ada satu upaya untuk atasi problem ini teman-teman, yaitu mulai build up dari pertahanan kita dengan memanfaatkan wingback kita, di mana di situ ada Kelvin Verdong dan siapa namanya Sandy Walsh. Seharusnya dua pemain ini lebih proaktif untuk meminta bola, karena kan Indonesia bermain dengan pola 3-4-3. Jadi kekuatan kita ada di lini tengah dengan menumpuk 4 pemain. Jadi wingback kita itu memang harus betul-betul perlu banyak meminta bola begitu. Saya tidak tahu teman-teman, apakah karena supporter yang begitu luar biasa di Stadion Gelora Bung Karno kemarin sehingga kemudian ada sedikit semacam beban, tapi sesungguhnya tidak juga kalau dilihat dari sisi itu. Mestinya Indonesia harus lebih memiliki semangat juang yang lebih juga, karena ini adalah kandang kita, ini adalah supporter kita. Apapun yang terjadi, kalah pun atau bermain bagus pun, Indonesia akan tetap mendukung timnasnya, atau supporter tetap akan mendukung timnas Indonesia begitu. Tapi nyatanya tampak para pemain kita tidak bisa keluar dari tekanan, tampak terburu-buru dan kurang sabar. Artinya pemain kita selalu gagal membangun serangan, terkecuali di 3 peluang di menit awal yang sudah saya katakan tadi. Artinya juga jika kita bermain compact football begitu, pada saat membangun serangan tidak boleh terlalu jauh. Saya pikir teman-teman, strategi counter attack itu tidak ada masalah. Dan itu baik jika diperlukan. Yang penting kan bisa dapatkan hasil yang positif begitu. Tapi kan harus konsisten juga dalam memberikan passing dan umpan. Bagi para pemain depan sulit banget mengkreasikan serangan. Karena Orat Mangun dan Marcelino asal pegang bola saja langsung dipres sama pemain-pemain Australia begitu teman-teman. Jadi itu PR yang harus kita benahi. Saya ingin katakan sekali lagi bahwa saya bersyukur, kita semua bersyukur Indonesia mampu mengimbangi 2 tim yang luar biasa ini. Kita tinggal menunggu pertandingan berikutnya. Ada pertandingan tanggal 10 kita melawan Bahrain, dan tanggal 15 kita juga away ke Cina, dan ini harus kita manfaatkan. Dan saya yakin dengan materi pemain yang luar biasa, Indonesia mampu memberikan poin kembali. Bahkan melawan Bahrain maupun Cina harusnya kita mampu memetik 2 kemenangan, mestinya begitu. Dan saya pikir untuk para orang-orang yang kembali mengungkit-ungkit soal naturalisasi, stop, saya katakan sudahi polemik ini, karena kini kita sudah melangkah jauh dan semua saya pikir akan merasa bangga, dan saya pikir semua rakyat Indonesia akan menyukai permainan atau perkembangan sepak bola yang sudah mengarah kepada perkembangan sepak bola yang baik. Jadi kalau misalnya masih ada pengamat politik yang mencoba untuk menceburkan dirinya untuk berbicara sepak bola, saya pikir Anda stop. Jangan lagi berpolemik tentang sepak bola, karena ranah Anda bukan di sini. Dan kalaupun Anda terpaksa harus berkomentar tentang sepak bola, saya berharap Anda tidak memberikan statement yang membuat para pemain-pemain yang sudah berjuang mati-matian di atas lapangan ini, para pemain keturunan ini, kemudian tidak respect terhadap Anda, dan seluruh rakyat Indonesia pada akhirnya akan menganggap Anda sebagai penjahat. Maaf sekali lagi, dan terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Like dan subscribe jika Anda menyukai video ini. Sekali lagi, semangat, bertemu lagi di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh.